Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai Human Resource Management System. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nafila Tayumna, NPM 0120787661. Nama saya Misun Lisan Lubis, NPM 0120786881. Nama saya Nur Abdurrahim, 01207851. Nama saya Nailul Isnaini Putri, NPM 0120787881. Nama saya Ditya Edi Kurniawan, NPM 012007805861. Dan bersama dengan teman saya yang bernama Muhammad Muzaki dengan NPM 0120788881. Pengertian Human Resource Management (HRMS) adalah singkatan dari Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Seperti namanya, ini adalah semacam sistem manajemen SDM yang dirancang untuk mengelola, mengkomputerisasi, dan mendigitalkan proses departemen ini. Sistem perangkat lunak ini memungkinkan HR untuk melakukan pelacakan lengkap semua aktivitas karyawan perusahaan. Kebutuhan mereka mengotomatiskan tugas mekanik, menyimpan data yang dikumpulkan, menggunakan untuk menganalisis, dan karena itu membuat sebuah keputusan yang baik dan benar. Penjelasan mengenai MSDM. MSDM adalah manajemen sumber daya manusia yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategis yang berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan MSDM meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Fungsi Human Resource Management System. Saat mempertimbangkan HRMS, mana yang tepat untuk perusahaan akan sangat membantu untuk memikirkan komponen fungsional. Umumnya, sistem modern mencakup 7 bidang dengan berbagai tingkat fokus. Yang pertama, memantau kehadiran karyawan, evaluasi karyawan, sistem penggajian, perekrutan karyawan, dan optimalisasi. Manfaat dan tujuan Human Resource Management System. Manfaat Human Resource Management System yaitu dengan kehadiran teknologi semua pekerjaan yang menyangkut sumber daya manusia akan lebih efektif dan efisien. Sehingga bukan tanpa alasan mengapa HRMS berfokus pada karyawan. Dengan HRMS, perusahaan juga dapat melakukan monitoring, melakukan penggajian sistem-sistem payroll, hingga pembayaran pajak, sehingga mempermudah proses rekrutmen, penilaian kinerja karyawan, pelatihan, dan administrasi karyawan pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dan tujuan Human Resource Management System. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia yang tepat dan dengan sasaran. Yang kedua ada proses perekrutan dan penempatan karyawan. Yang ketiga ada pengembangan karir bagi karyawan. Yang keempat untuk melakukan performa revisi secara berkala. Untuk kemudian ada kelebihan Human Resource Management System, yaitu yang pertama, HRD dapat memonitor detail upah karyawan, melakukan pencairan upah tepat waktu, dan membayar pajak secara berkala. Yang kedua ada HRMS dapat menangani masalah perekrutan, induksi, pelatihan, penilaian kerja berkala, promosi, pemindahan, dan pemeliharaan karyawan. Yang ketiga itu ada mengurangi tugas administrasi yang berulang dan mengotomatiskan beberapa proses dalam perusahaan guna meningkatkan efisien secara keseluruhan. Kekurangan Human Resource Management System. Software HRM tidak cocok bagi UKM karena biaya penerapannya yang sangat tinggi.
UKM dengan sumber daya manusia yang tidak banyak dapat digunakan sistem perangkat lunak berbasis cloud yang lebih mudah ditangani dari sudut pandang biaya. Dengan pemasangan software yang lebih besar, mungkin ada biaya untuk mempekerjakan seorang spesialis IT untuk mengelola sistem. Tahapan proses rekrutmen dalam HRMS. 1. Rekrutmen pengadaan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. 2. Maintenance atau pemeliharaan. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. 3. Development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Fitur Human Resource Management System. Yang pertama, ada administrasi manfaat. Administrasi manfaat ini membantu profesional SDM mengembangkan rencana, mengonfigurasi aturan kelayakan, dan melakukan pembayaran atau setoran ke penyedia manfaat. Yang kedua, ada catatan karyawan terpusat. Menyediakan suatu tempat penyimpanan dan di masa semua catatan karyawan disimpan, diperbarui, dan dipelihara. Yang ketiga, ada manajemen pembelajaran. Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu karyawan memperoleh atau mengembangkan keterampilan melalui administrasi khusus, pengembangan kursus dan kurikulum, pengujian dan sertifikasi. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah Human Resource Management System adalah perangkat lunak yang membantu mengotomatiskan berbagai proses dalam Departemen SDM melalui dari penggajian, kehadiran, rekrutmen, pembayaran pajak, hingga penilaian kinerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.